Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKM Bina Desa Pandanwangi 1 dengan beranggotakan 4 orang, dengan saya Cynthia Susilawati, saya Anissa Juni Wahdiati, saya Adil Mayatun, dan saya Tari Vidya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kondisi defisiensi zat gizi masyarakat Pandanwangi, khususnya di Dusun Mungki. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pandanwangi, Kecamatan Jerowaru, khususnya di Dusun Mungki. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah pedesaan dengan karakteristik sosial ekonomi dan pola konsumsi masyarakat yang beragam, sehingga berpotensi mengalami permasalahan defisiensi zat gizi. Subjek dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berdomisili di Dusun Mungki, Desa Pandanwangi. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 5 orang, yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan arahan dari kader dan bidan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui kegiatan survei, wawancara, dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung antara lain catatan posyandu, data puskesmas yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan gizi masyarakat Desa Pandanwangi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama, wawancara dengan kader posyandu dan bidang posyandu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait kondisi gizi masyarakat dan permasalahan gizi yang sering ditemukan. Yang kedua, wawancara langsung kepada masyarakat. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, untuk mengetahui informasi mengenai kebiasaan makan, pemilihan bahan pangan, pengetahuan gizi, serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan zat gizi sehari-hari. Yang ketiga, observasi lingkungan. Ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan tempat tinggal, ketersediaan pangan di sekitar rumah, serta kebiasaan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, seperti kebersihan lingkungan dan akses terhadap layanan kesehatan. Terakhir, dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis, foto kegiatan penelitian, serta catatan pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian, seperti data posyandu dan catatan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan ibu hamil, diperoleh gambaran mengenai kondisi kesehatan dan pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Wawancara pertama dilakukan bersama Ibu Tiara Agustina berusia 17 tahun dengan usia kehamilan 6 bulan. Selama kehamilan ini bagaimana kebiasaan makan? Berkali-kali makan atau berapa kali dalam sehari? 3 kali sehari. Terus selama kehamilan pernah nggak merasa mual, muntah, atau kurang nafsu makan? Yang kedua, Ibu Suratunisa dengan usia 19 tahun dengan usia kehamilan 6 bulan. Berapa kali ibu makan dalam sekali? Yang disukai, yang paling nggak disukai, yang bisa buat kita hati ayam. Kalau dagingnya juga, isinya. Lalu jeroannya gitu mentah. Yang ketiga, Ibu Vera Cahaya Putri berusia 21 tahun dengan usia kehamilan 6 bulan. Ibu pernah mendapatkan informasi atau arahan tentang gizi ibu hamil? Iya, pernah. Di puskesmas. Puskesmas tadi aja. Terus gimana kondisi kesehatan ibu? Apakah lebih baik? Menurun. Oh, menurun lebih baik dari sebelum hamil, berarti.
Yang keempat, Ibu Tuti Dewi Cahyani berusia 22 tahun dengan usia kehamilan 6 bulan. Terakhir, Ibu Linda Juliana berusia 17 tahun dengan usia kehamilan 2 bulan. Apakah selama kehamilan ibu mengalami keluhan seperti mual, muntah, atau kurangnya nafsu makan? Yang paling disukai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kader Posyandu dan Ibu Bidan, permasalahan gizi yang paling banyak ditemukan di Dusun Mungki adalah kekurangan energi kronik atau KEK pada ibu hamil. Kasus KEK pada ibu hamil masih banyak ditemukan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya seperti kekurangan asupan makanan bergizi selama kehamilan, pola makan yang tidak teratur, keterbatasan ekonomi keluarga, jarang mengikuti posyandu, kurangnya edukasi gizi yang memadai selama kehamilan, dan yang paling utama adalah banyaknya anak muda yang melaksanakan pernikahan di usia yang masih sangat muda atau di bawah umur. Sementara itu, berdasarkan penyampaian dari Ibu Kader dan Ibu Bidan, kasus kekurangan gizi lain seperti stunting pada balita tergolong sangat rendah, bahkan tidak ditemukan di Dusun Mungki. Hal ini didukung oleh pemantauan rutin melalui kegiatan posyandu yang menunjukkan pertumbuhan balita masih berada dalam kategori normal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap gizi balita relatif cukup baik, meskipun permasalahan gizi pada ibu hamil masih memerlukan perhatian khusus. Dengan demikian, gambaran lokasi penelitian menunjukkan bahwa masalah gizi di Dusun Mungki lebih berfokus pada kelompok ibu hamil, khususnya yang mengalami KEK, sehingga intervensi gizi yang dilakukan perlu diarahkan pada peningkatan asupan energi dan protein bagi ibu hamil sebagai kelompok yang paling rentan di wilayah tersebut. Adapun solusi yang diberikan kepada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau KEK difokuskan pada upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi melalui pemberian edukasi gizi yang tepat. Pelaksanakan edukasi ini dilakukan dengan melibatkan serta didampingi oleh Ibu Kader Posyandu sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterima.
menyiasati dengan porsi yang kecil. Tapi di sini lengkap ada karbo, ada protein, mineral, dan bahan-bahannya. Yang ketiga itu memanfaatkan makanan tambahan vitamin. Kan di posyandu itu dikasih PNT kayak bermanfaat makanannya. Nah nanti yang dikasih di posyandu, jangan dikasih ke orang lain. Tolong yang makan ya kasih konsumsi, jangan dikasih seluruhnya, biar ada asupannya. Yang keempat itu konsumsi tablet penambah darah. Bagi ibu hamil untuk konsumsi tablet penambah darah. Dianjurkan bagi ibu hamil itu mengonsumsi sehari itu sekali tablet. Jadi setiap hari itu harus mengonsumsi. Untuk apa? Mencegah anemia. Terus pemantauan berat badan jadikan dengan atas 5. Ibu harus rajin ke posyandu. Mengecek untuk mengecek kehamilan. Di sini saya mengasih solusi untuk kesehatan ibunya. Yang pertama ada pola makan seimbang, protein, lemak, vitamin dan mineral. Contohnya pada nasi, ikan, seperti tadi, telur, tempe, tahu, sayuran hijau, dan buah-buahan. Yang kedua, makan lebih sering dengan porsi kecil, dianjurkan 5-6 kali dalam sehari. Terus memanfaatkan makanan tambahan yang hamil dengan konsumsi PNT ya sekitar 10 kalori. Itu sebagai makanan pendamping bukan pengganti makanan utama. Jangan lupa minum obat penambah darahnya. Terus konsumsi tablet penambah darah ini dianjurkan berkali mengkonsumsi setiap hari untuk mencegah anemia, golongan darah, dan bisa juga minum sari kurma selain tablet penambah darah. Terus pemantauan berat badan dan kadar lemak atas atau gula rutin atau rajin ke posyandu untuk mengetahui perkembangan janin dan status ini. Jadi posyandu itu penting banget untuk mengetahui keadaan jantung ini. Jadi Bu, di sini kami ingin memberikan solusi penanggulangan kek atau kekurangan energi kronis. Nah, yang pertama itu pola makan seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Contohnya itu seperti nasi, ikan, telur, tahu tempe, sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, kemudian yang kedua itu makan lebih sering dengan porsi yang kecil. Biasakan ibu makannya 3 kali dalam sehari. Nah, kalau ibu hamil itu dianjurkan makan 5-6 kali dalam sehari dengan porsi yang kecil. Nah, selanjutnya dengan memanfaatkan makanan tambahan ibu hamil atau PMT. Nah, biasanya kan kalau di posyandu ibu sering diberikan PMT. Nah, itu dikonsumsi ya Bu, jangan dikasih ke tetangganya atau ke suaminya gitu ya. Nah, itu sebagai makanan pendamping ya Bu, bukan sebagai makanan utama. Nah, kemudian konsumsi tablet penambah darah. Nah, kalau ibu hamil itu dianjurkan minum satu tablet tambah darah itu dalam sehari. Jadi satu tablet itu diminum setiap hari, bukan 1 kali seminggu. Beda dengan remaja. Kalau remaja kan 1 kali dalam seminggu. Tapi kalau ibu hamil itu dianjurkan setiap hari untuk minum tablet darah supaya tidak terkena anemia. Nah, ibu juga bisa mengkonsumsi sari kurma. Ya. Nah, yang terakhir itu pemantauan berat badan dan lingkar lemak atas atau gila.